Halo teman kita, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Jadi hari ini aku akan mengajak teman kita untuk membahas dan lebih mengenal tentang piramida makanan. Sebelumnya kita mengenalnya dengan 4 sehat 5 sempurna. Namun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah merubahnya menjadi piramida makanan. Yuk langsung aja kita simak informasi berikut, karena kali ini aku akan berbincang bersama Bapak Adil selaku perwakilan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya, selamat siang Pak, selamat siang Ibu Yemima. Siang. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai piramida makanan. Sebelumnya kan teman-teman mengenal dengan sebutan 4 sehat 5 sempurna. Namun Kementerian Kesehatan telah merubahnya ke piramida makanan. Jadi banyak nih teman-teman yang belum tahu Pak, apa sih itu piramida makanan? Mungkin Bapak Adil bisa menjelaskan tentang apa sih itu piramida makanan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Piramida makanan sebenarnya itu adalah visualisasi dari panduan makan atau konsumsi sehari-hari untuk masyarakat Indonesia. Ini digambarkan dengan kami silakan dengan tumpeng gizi seimbang, ya, di mana tujuannya adalah untuk hidup sehat, cerdas, aktif, dan produktif, dan bahkan sampai berprestasi. Ini untuk masyarakat Indonesia. Itu adalah yang dimasukkan dengan piramida makanan kita. Lalu dalam tingkatan piramida makanan itu ada apa saja Pak? Dari tingkatan bawahnya sampai tingkatan paling ujung. Tingkatannya sebenarnya kalau kita lihat dari gambaran ini atau visualisasi ini adalah kita mulai dari bawah. Itu yang pertama adalah makanan pokok, kemudian sayur buah, kemudian lauk. Jadi tingkatan ke atasnya sampai ke bumbu-bumbu atau bahan pangan yang dibatasi. Dalam hal ini yang 3 bahan pangan yang dibatasi adalah gula, garam, dan lemak. Itu penggambaran dan ditunjang dengan adanya aktivitas fisik, kemudian ada pengukuran berat badan yang teratur, perilaku hidup sehat, dan adanya air, ya, minum air yang bersih dan aman. Itu ya, penggambaran yang keempat pilar ya Pak ya? Ya, di 4 pilar, seperti itu yang dikatakan 4 pilar. Kita istilahkan dengan 4 pilar. 4 pilar itu mengonsumsi aneka ragam pangan, kemudian yang kedua membiasakan perilaku hidup bersih, kemudian yang ketiga adalah melakukan aktivitas fisik. Sini aktivitas fisik itu berbeda dengan olahraga, tapi yang dilakukan sehari-hari yang disebutkan dengan aktivitas fisik. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan atau memantau berat badan secara teratur. Ini tujuannya untuk mempertahankan berat badan yang normal. Baik Pak, ini banyak yang bertanya nih Pak, apa sih Pak alasannya dari 4 sehat 5 sempurna itu digantikan dengan piramida makanan? Alasannya adalah untuk mengimplementasikan lebih detail ya kepada kelompok-kelompok umur. Ya, tidak lagi bersifat slogan, tetapi untuk penerapan pada kelompok-kelompok umur yang clear, yang jelas, di mana semua kelompok umur yang ada atau dikatakan kita istilahkan dengan siklus kehidupan itu tersaji dengan baik. Yang dalam gizi seimbang itu sampai dengan berputar kembali pada satu siklus kehidupan. Jadi piramida makanan ini ditujukan untuk ke semua kalangan ya Pak ya, sesuai dengan kelompok. Ya, semua untuk masyarakat Indonesia. Baik Pak, di piramida makanan itu kan sering diiringi oleh pedoman gizi seimbang. Nah Bapak bisa dijelaskan sedikit nggak mengenai pedoman gizi seimbang dan prinsip dari pedoman gizi seimbang itu apa aja sih Pak? Ya,
Ini kalau kita lihat dari definisi pedoman gizi seimbang adalah pedoman atau dikatakan dengan istilah PGS itu adalah pedoman konsumsi sehari-hari berupa susunan pangan, ya, yang dikatakan susunan pangan ini dari kelompok pangan yang disebutkan tadi, yang beberapa tingkat itu, yang disajikan dalam konsumsi sehari, mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan, ini ada hal-hal yang harus diperhatikan di sini, keanekaragaman tadi, dikatakan 4 prinsip tadi, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur, ya, dalam rangka mempertahankan berat badan yang normal. Dalam rangka yang normal tadi, seperti tadi katakan prinsip itu. Dan prinsip-prinsipnya, ya itu dikatakan dengan istilah 4 pilar gizi seimbang itu. Jadi telah disebutkan seperti tadi. Oh, iya, Pak. Baik, ya. Pak. Dalam piramida makanan itu kan susu dijadikan satu tingkat dengan daging, ikan, dan telur. Sedangkan sebelumnya di dalam slogan 4 Sehat 5 Sempurna, susu diletakkan di urutan kelima sebagai pelengkap gizi. Nah, itu gimana, Pak? Banyak nih pengen nanya, kok susu sekarang dijadiin satu tingkat sih dengan daging? Nah, menurut Bapak gimana? Iya. Baik, dalam PGS memang atau pedoman gizi seimbang itu susu dijadikan setingkat dengan daging, telur, dan ikan. Alasannya apa? Karena susu itu dikelompokkan dalam pangan sumber protein atau dikatakan lauk pauk sumber protein. Dalam hal ini sumber protein hewani. Telah dikoreksi bahwa susu itu termasuk kelompok sumber protein, sehingga pada PGS itu dikelompokkan pada sumber protein. Demikian. Oh ya, baik, Pak. Nah, untuk selanjutnya nih, Pak, saya pernah baca di internet, itu katanya 4 Sehat 5 Sempurna itu dinilai sebagai belum menutupi gizi masyarakat Indonesia, Pak, dan digantikan dengan piramida makanan. Nah, kalau menurut Bapak sendiri gimana nih? Masyarakat Indonesia sudah menerapkan belum pedoman gizi seimbang? Karena kan sebelumnya 4 Sehat 5 Sempurna aja masyarakat belum patuh ya, Pak, ya, belum sepenuhnya menerapkan. Nah, kalau di pedoman gizi seimbang menurut Bapak gimana? Jawaban saya, sebagian besar masyarakat Indonesia sudah menerapkan. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam Permenkes 41 tahun 2014 tentang PGS itu dikatakan bahwa masyarakat penerapan gizi seimbang untuk mengajak masyarakat menjadi hidup sehat tadi, ya. Dengan indikator itu bahwa sebagian besar masyarakat kita sampai saat ini hidup sehat. Artinya yang orang-orang yang menerapkan gizi seimbang itu adalah orang-orang yang dalam kondisi sehat. Jadi saya katakan sebagian besar masyarakat Indonesia sudah menerapkan gizi seimbang. Tadi pada contoh misalnya bervariasi, kita bisa lihat orang yang makan sudah bervariasi, ada yang makan mie, ada yang makan singkong, ada yang pakai nasi dan sebagainya, ada yang pakai roti. Itu variasinya cukup banyak. Ya, ada yang makan sayurnya, mungkin dari kol, dari yang lain sudah banyak variasi. Ikannya sudah macam-macam juga. Ada yang sudah ikan masih basah atau ikan segar. Ada yang sudah pakai nugget atau model-model nugget dan sebagainya. Sudah variasinya sangat banyak. Itu yang yang kami bisa lihat. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada kelompok masyarakat, walaupun jumlahnya masih kecil, masih ada yang belum menerapkan PGS ini. Oleh karena itu kita masih punya tanggung jawab, punya tugas untuk bagaimana meyakinkan seluruh lapisan masyarakat supaya bisa menerapkan PGS itu dengan baik. Nah, kontribusi apa yang Bapak lakukan supaya bisa menyadari masyarakat bahwa pentingnya menerapkan pedoman gizi seimbang di kehidupan sehari-hari, Pak? Jadi kontribusi kita memberikan informasi yang benar tentang gizi, tentang kesehatan, tentang pangan, dan sebagainya untuk memperbaiki status kesehatannya dengan menggunakan media apapun, baik langsung maupun tidak langsung.
Jadi semua kita bertanggung jawab, punya kewajiban memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapat hidup sehat, dapat memilih makanan yang sehat, dapat menggunakan kemampuannya untuk memilih, mengolah dan mengonsumsi pangan yang beraneka ragam, sehat, aman, dan halal. Itu tujuannya. Sehingga kita bisa semua hidup sehat. Oleh karena itu, pangan kita, gizi yang kita peroleh itu harus misalnya dijamin dari sumber, maksudnya di sini sumbernya dari produksi, distribusi sampai dengan level konsumsi. Itu Mbak. Baik Pak. Jadi kontribusi kita sangat diharapkan, tidak siapa saja, tidak dibatasi, semua aspek. Ya. Dan pentingnya juga kesadaran masyarakat ya Pak akan hidup bersih. Betul. Makan yang Jadi informasi tadi diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebenarnya, tujuannya itu. Jadi KIE itu komunikasi, informasi, dan edukasi. Itu diperlukan. Menggunakan corong apa saja bisa dilakukan. Sekarang kita bisa ada sosial media, mau televisi, mau banner, mau pakai apa saja, baik langsung maupun tidak langsung. Apalagi kalau dalam kondisi COVID sekarang mungkin lebih banyak menggunakan media-media antara ya, sehingga tidak langsung berkontak dengan klien atau masyarakat. Itu Mbak. Ya, baik Bapak Adil, saya rasa jawaban Bapak sudah cukup nih Pak untuk teman-teman. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bapak Adil dan Ibu Yemima sudah meluangkan waktunya, sudah bersedia menjawab pertanyaan dari saya dan teman-teman. Terima kasih Mbak Nisa. Iya, makasih Mbak Nisa. Ya. Terima kasih banyak. Semoga sukses. Amin. Oke. Terima kasih Ibu Bapak sudah meluangkan waktunya. Nah, itu dia tadi teman kita penjelasan dari Bapak Adil selaku perwakilan dari Kementerian Kesehatan. Semoga informasi tersebut bisa menambah wawasan teman kita dan juga bisa lebih menyadari akan pentingnya menerapkan pedoman gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Saya Nisa Ahmad, Jakarta, melaporkan.